Ini Pak Heri akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah hari ini, manajemen, pengetahuan manajemen digital. Kemarin sudah sampai ini pertemuan keempat. Nanti absennya Pak Heri itu yang penting di tiap akhir itu mengasih refleksi tugas saja. Nanti dari tugas itu juga naut absen, ya. Soalnya Pak Heri ini kebingungan soalnya absennya itu campur sama kelas KSK. Jadi nanti kalau Pak Heri absen pasti ada yang nggak hadir, ya. Nanti saya pantau pakai tugas saja. Tentang hari ini tentang inovasi dan transformasi digital. Kemarin tugasnya itu kalian saya kasih cari beberapa perusahaan yang sudah melakukan transformasi. Seperti kemarin ada yang ada yang cari aplikasi Gojek, ada? Nggak di sini? Yang kemarin bikin artikelnya Shopee, ada? Nah, itu kan dulu seperti Shopee. Terus kemarin tak kasih contoh itu Jakarta Notebook. Jakarta Notebook itu dulu itu kalau di sini itu di Jalan Veteran toko komputer. Nah, toko komputer yang sederhana kayak gitu, tapi dari mereka sudah berinovasi merambah ke beberapa produk-produk unik yang ada di luar negeri, seperti impor dari Cina. Mungkin itu ada banyak beberapa alat unik yang kalian mungkin belum pernah pakai. Yang dulu seperti contohnya itu korek elektrik itu kan orang Indonesia sendiri pun belum bisa pernah bikin, tapi dari Jakarta Notebook itu mereka mencoba menjual. Selanjutnya inovasinya apa yang Pak Heri buat Pak Heri itu bagus, itu seperti halnya itu mereka walaupun mereka cuma jual toko jual beli, tapi mereka sudah beranjak ke situs yang buat situs online. Situs online-nya pun mereka berdiri sendiri. Tidak seperti di toko-toko yang lain masih berkecimpung ke e-commerce kedua seperti Shopee, Tokopedia. Ya, tapi enak itu udah dibikinkan websitenya. Tapi gak enaknya kalau e-commerce kan nanti ada kayak pajak yang lain, seperti halnya pasang iklan, menaruh muncul produknya di nomor pertama. Itu kan untuk mendapatkan nomor produk di nomor pertama itu kan harus melakukan pembayaran, ya, bayar istilahnya pajak iklan. Nah itu kekurangannya iklan di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia itu. Tapi kalau beriklan dengan membuat website sendiri, punya server sendiri, itu enak, tinggal di oprek semaunya sendiri, itu gratis. Paling tinggal biaya pengelolaan servernya. Walaupun kalian pernah tugas bikin, mungkin kalau dulu di informatika pernah di mata pelajaran komputer pernah disuruh membuat website, dihostingkan kan itu kan pertama kali awal kan agak murah, sekitar 300 atau 1 jutaan. Tapi kalau websitenya itu udah terkenal, udah tinggi, pasti yang pihak penyedia hosting bakal memberi yang lebih, suruh membayar lebih tinggi lagi. Seperti halnya kalian menyewa ruko buat usaha, menyewa ruko ya, bukan punya ruko sendiri. Lah, kalau gak enaknya kalau kalian punya ruko, nyewa ruko, pas tahu pemiliknya itu ternyata usahamu itu laris, pasti
yang punya sewa ruko bakal naikkan harganya, bukan? Bakal naikkan kan? Ya itu seperti itu. Ya mungkin di lapangan sekarang ini gara-gara ada apa yang namanya Shopee Food sama Grab Food, sekarang beberapa di Kudus ini di rumah-rumah itu mereka mentransformasikan dapurnya mereka yang asalnya dapurnya itu berada di belakang rumah, sekarang mereka menaruh dapurnya itu di depan rumah. Buat jual apa? Yaitu jual apa? Mereka berinovasi menjual produk makanan yang asalnya ketimbang kalian punya hobi masak daripada tidak bisa tersalurkan, lebih baik dijual terus di online kan. Mungkin di sini ada yang udah punya usaha. Ini mbaknya yang kemarin baru masuk, ada punya usaha? Belum? Ada kepikiran pengen apa belajar apa bikin Shopee Food? Kalau kalian apa ada berminat, mungkin nanti kita bikin apa satu UKM yang nanti apa fokusnya itu mengembangkan bisnis masakan apa online. Kita apa coba-coba bikin apa itu aplikasi, terus selanjutnya kalian ingin menjual apa, kita online kan pakai Shopee Food Deliver, pakai Shopee Food atau Grab Food. Sekarang ini udah banyak, itu sampai kemarin itu ada sudah rame itu Maxim, tapi Maxim itu dari makanan itu masih minim istilahnya, minim sistemnya, transformasi sistemnya itu masih kurang, nggak secanggih kayak Grab, Gojek, sama Shopee. Mungkin di sini ada yang sudah coba berbelanja pakai Shopee Food? Ada? Yang Kudus? Kalau yang orang Demak itu masih belum ada. Kalau Jepara itu kemarin baru mencari drivernya buat mengelola. Tapi kalau yang kalian kalau GrabFood sudah pasti udah, soalnya yang familiar di sekarang ini Grab. Soalnya Grab dari dulu itu dari kota-kota kecil udah ada, mereka menyasar ke seluruh Jawa Tengah. Kalau Shopee kan itu wilayah. Mungkin kalian yang dari Jepara mau beli McD di Kudus bisa pakai Grab, tapi pakai Shopee nggak bisa. Itu ada wilayah-wilayahnya. Oke, pendahuluan hari tentang inovasi dan transformasi digital itu adalah sebuah konsep yang sangat erat katanya dan sangat krusial dalam perkembangan teknologi serta bisnis saat ini. Inovasi merujuk pada pengenalan ide produk atau proses baru, sedangkan transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan menyediakan nilai lebih bagi pelanggan. Dengan memahami hubungan antara kedua konsep ini, perusahaan dasar mengadaptasi strategi tepat untuk tetap bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Itu seperti tadi memenuhi pelanggan yang dulunya itu dari kalian orang itu pengen beli makanan itu cuma harus datang ke tokonya, sekarang udah bisa by aplikasi. Terus dari kalian yang dulu yang bingung pengen bisnis apa, usaha apa, saya punya di rumah cuma bermodalkan dapur
dapur itu sekarang udah bisa jualan. Terus apalagi mungkin pengen coba-coba live Shopee, coba dengan modal sedikit. Kalau dulu terakhir itu Pak Heri itu bekerja di PT Nusantara Sakti, itu bagian pengadaan spare part motor. Itu untuk kalian pengen buka toko bengkel itu cukup modal 1 juta udah cukup. 1 juta nanti kalian itu kelasnya itu toko retail itu nanti kalian 1 juta itu nanti kalian bisa mendapatkan status toko aktif. Selanjutnya itu dapat barangnya itu seperti bisa milih kalian mau spare part atau yang sering kali kalian produk yang banyak lakunya seperti order oli AHM, terus ban luar, ban dalam, itu kan sering kali banyak lakunya ketimbang kalian beli spare part. Soalnya spare partnya itu belum tentu dari motor itu kepake. Seperti halnya kemarin itu yang paling sepi itu kan pernah ada pengadaan barang seperti lampunya PCX. Terus dari segi spare part dari motor jadul pun masih ada, tapi kan kalian untuk pengadaan seperti itu kan belum berani. Mungkin dari kalian pengen coba seperti live Shopee, modalnya mungkin 1 juta, beli produk apa dulu yang paling laku, seperti produk jajanan di live kan di Shopee, terus nanti kalian jualkan. Lah seperti halnya itu langganan seperti buka toko 1 juta itu harganya itu dari harga pasar itu udah dapat diskon. Biasanya kan ada kalian beli 1 juta itu dapat potongan harga sekitar 20%. Kalian bisa naikkan harganya itu ke harga ditambah 10% juga udah untung. Terutama kan kalian kalau jual seperti oli, ban, terus ban luar, itu kan dari orang-orang itu yang penting itu kegunaannya. Mungkin dari mbak-mbaknya mungkin kalau ke bengkel ganti oli, kalian nggak tanya, Mbak mau ganti oli apa? Terserah Pak, yang penting ganti oli. Nggak bilang yang harus produknya itu dari Honda, yang itu tiap bulan nggak boros apa ya Pak, oli apa ya Pak, masih bingung. Terus itu selanjutnya seperti ganti ban luar. Mungkin dari kalian ganti ban luar itu kalian lihat dulu mesti harganya dulu apa kualitasnya dulu. Harga dulu mungkin dari itu bekas ban bekas tapi dibikin model baru. Jangan ya. Soalnya kalau dibikin yang paling murah sedikit di bannya itu digores itu nanti itu bannya itu semakin tipis. Sebenarnya ban itu kan ada periode kalian harus ganti, ya kan? Seperti oli berapa bulan kalian harus ganti ban, kampas rem. Lah seperti itu, kayak itu Mas. Mungkin dari pengen buka toko pertama kali bisa pengadaan seperti itu. Datanglah ke distributor. Lah kalau kalian pengen buka toko ya datangnya ke distributor. Soalnya kalau distributor itu mereka harganya itu udah langsung dari pabrik. Jangan ke toko seperti grosir. Toko grosir. Kalau grosir itu ada tambahan berapa persen gitu. Mungkin dari kalian ada yang punya usaha toko kelontong mungkin? Tidak ada? Kalau ada bisa ditanyakan ke orang tuanya, Pak, kita kalau pengadaan barang kita cari saja sales yang distributornya. Nanti biasanya kalau di salesnya itu enak, tiap hari tiap minggu dikunjungin, tiap hari dipantau. Selanjutnya barangnya pun ada fasilitas dikirim. Itu nanti biasanya tiap bulan ada event dapat potongan
potongan harga dan lain-lain. Itulah keuntungan dari distributor. Selanjutnya, ini pentingnya inovasi dalam transformasi digital. Meningkatkan daya saing inovasi memungkinkan perusahaan untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang terus berubah. Selanjutnya, responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Dengan inovasi, perusahaan dapat lebih cepat menanggapi perubahan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Selanjutnya, efisiensi operasional. Inovasi dalam proses bisnis dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, komponen utama transformasi digital, yaitu yang pertama itu teknologi alatnya. Alat transformasi digital yang pertama itu cloud computing. Cloud computing itu semua proses yang dilakukan itu berdasarkan awan, tapi contohnya itu kalian punya laptop Chromebook tidak? Ada yang punya laptop Chromebook? Chromebook juga itu sistem kerjanya mereka memanfaatkan cloud computing. Kalau kalian punya Chromebook itu di rumah nggak ada internet, nggak bisa dipakai. Beda lagi kalau kalian belinya itu nanti laptop yang baru itu punya laptop semua. Yang belum punya laptop siapa? Saya nggak promosi, cuma takutnya nanti saya Pak Heri kasih tugas yang ada laptopnya itu kalian keberatan. Belum? Gimana? Udah punya? Mungkin ada rencana pengadaan laptop, menabung dulu nggak apa-apa. Soalnya itu nanti buat keperluan dan juga mengasah kemampuan kalian di bidang komputer. Soalnya kenapa di kuliah itu yang namanya ilmu praktek itu sekitar kurang dari 20%. Yang lainnya itu belajar sendiri. Jangan harap kalian dulu yang mungkin seandainya kalian dulu di SMA belum pernah diajarin Word sampai dokumennya rapi, mungkin mulailah dari sekarang kalian latihan merapikan Microsoft Word dan juga seperti Excel, PowerPoint dan lain-lain. Soalnya itu di sini tidak 100% diajarkan. Seperti Pak Heri sendiri pun, Pak Heri ini dari lulusan Dian Nuswantoro. Dian Nuswantoro sendiri kan terkenal yang namanya sekolah komputernya yang paling unggul. Tapi di sana Pak Heri sendiri ngalamin itu dapat pelajaran komputer sendiri pun cuma 20%. Yang lainnya cari kursus di luar. Ikut teman yang kayak UKM. Dulu di Udinus itu ada UKM hacker, terus UKM seperti membuat sistem operasi OS sendiri. Selanjutnya dulu ada yang kerjasama dengan Google Indonesia. Itu tiap bulan itu Google Indonesia ada ngadain acara pertemuan itu. Mereka akan men-sharing inovasi yang terbaru dari Google. Itu enak, soalnya kalau ikut itu gratis, udah gratis, dapat ilmu, dapat snack, dapat makan. Ya nanti kalau di sini kalian bisa cari-cari info kayak gitu. Mungkin nanti kalau Pak Heri ada info kayak gitu, Pak Heri saya sharekan kegiatan seperti itu. Mungkin dari kalian sendiri ingin belajar ambil mata kuliah bisnis digital, pengen diajarin apa sebenarnya? Mbaknya dari sana bisa?
Gimana? Mau pakai mic? Ya. Belajar bisnis digital mau di apa? Pengen di berapa? Kalau Pak Desain punya belum mau mulai terus seperti Pak Heri dulu kan distributor itu pengadaan dengan 1 juta itu udah dapat ban terus oli dan lain-lain itu produknya harus dicetak dulu itu barang lapor atau tidak seperti ini sarung ada sedikit ini kan apa dari produknya Kudus. Kalau di Kudus itu sering kali lihat apa cewek-cewek cowok-cowok pakai sarung tadi ini dia dikasihkan tapi belum P5 kan gimana? Kan ada kayak apa? Mata pelajaran kewirausahaan. Ya deh. Tetap sana di mana? Ya dulu kalau nggak ambil tekstil. Ya, pengen yang langsung apa? Cara promosikan. Kalau tekstil kan nanti udah punya anti sorry isinya nanti di semester apa habis UTS nanti bayarin apa ulas apa pakai analisa Instagram ya. Nanti kalian bikin postingan kalian pantau dari apa ilmunya nanti kalian apa interaksi dari konten kalian terus bagaimana selanjutnya anak bisnis kan tidak harus malu kan ya kalau kalian jualan bagaimana jualan malu bagaimana kalau usaha kan apa usaha yang itu yang dibuka kalau ditutup usaha ditutup lambat ayo ya oke buat tanyaan saya bisnis digital pengen di apa belajar apa pengen belajar apa terus nanti mungkin nanti kalau untuk BB apa tanya Pak Heri mahasiswa itu sebenarnya mereka itu ingin kuliah di sini itu ingin apa sih ingin diajarin apa sih Bu ini ingin belajar apa optimasi TikTok optimasi Instagram terus bikin live Shopee dan mungkin Mbak E ingin live Shopee coba tapi nanti yang tugas kemarin kedua itu apa Pak suruh perkenalan di apa kamera cuma pengen lihat kalian itu dari tempat kamera itu pemalu sebenarnya tapi dalam mengumpulkan tugas itu bisa berarti privat tapi yang dikirimkan yang punya link aja buat kalian yang apa preferennya itu introvert apa extrovert tergantung mati tuh ini masnya ini introvert tapi suka apa kumpul teman-teman bener ya mas? Ya suka apa berarti kesakian atau suka sendirian? Berarti itu
Alhamdulillah sukses. Kalau pemalu nggak kayak gitu. Ini kit semua, kit semua. Lihat ya, ya pemalu. Jadi satu malu. Yang satu ini kit juga. Masuk ke juga. Terus untuk tampil di layar HP dari pemalu ya? Iya pemalu. Nggak ingat langsung Pak. Soalnya di lapangan itu kemarin itu Luna Jet tau? Luna Jet itu kemarin cari beberapa konten yang bisa menjual produknya mereka tanpa dia nyewa di toko di Kliwon katanya. Saya punya dia bikin apa? Carikan apa? Ide ini buat apa? Supaya pelaku konten mungkin ada yang lebih konten kreator. Itu dari banyak ya dengan apa? Jalan-jalan jadi seperti apa? Influencer. Nah itu dari pertama itu apa bikin konten-konten dulu, kalau pernah dengar di Udinus itu ada manusia NFT, Gozeli, ini Mas Ben salah, Gozeli dari Udinus. Itu dulu itu apa? Mereka jual apa? Foto dirinya apa? Kegiatan dia di NFT itu sampai tembus 1 miliar. Terus kemarin itu di iklan sama provider Bezu, tahu Bezu? Dari BS sendiri ini dari servis itu kan Jamal kan? Terus kemarin yang terakhir yang mengabarin itu siapa coba? Apa? Dari kantor mana juga? Kantor pajak. Saya kan transparan satu ya. Itu apa salah satu apa scripting buat kalian apa? Supaya lebih main konten. Sistem dan konten apa? Kalian kemarin apa? Punya laptop ya? Ya, punya laptop atau komputer? Ya, punya? Belum? Ada? Nah, kalau kalian yang nggak punya, kalau kemarin itu ngedit itu pakai kalau laptop aja. Tapi kan kalau HP itu cuma sebatas pakai template. Tapi kan mulai bisa template lah, bisa pakai koran. Pernah pakai koran? Pernah? Sulit ada? Sulit, cuman tahu berapa kayak kata-katanya. Itu dasarnya itu tanpa itu jadi koran. Terus dia apa? Dengan menjual itu tinggal ditempel saja. Jadi kalian bisa jual di sini itu desainnya. Memang harus apa? Menjadi terus seperti itu kemarin itu konten kreator itu permintaannya minimal bisa Photoshop, Premiere dan lain-lain. Tapi kalian lihat di sini kejar ini di sini. Dari mana biasanya? Nah, kalian kalau biasa di bulan bersama YouTube, seperti biasanya kan ada kayak apa?
itu seperti review. Pernah coba? Ini Pak Ade kalau sampai 4 KM skill ulas ke skill akademik itu nanti isinya itu materi tentang apa itu sekarang ini sampai analisis data, menjual barang, visualisasi data dan lain-lain. Itu kalau kalian kuliah di sini masih kurang. Mungkin kalau sampai kuliah sampai rumah udah tidur lupakan. Ya, jadi ya bisa masuk. Ingat apa? Kalian generasi Z apa? Z tahu ini? Tapi nanti jangan kaget ya yang tes kedua ya. Apa tadi? Lihat kan? Ini kayaknya nggak setuju nih dengan saya. Betul? Oke. Berarti apa? Terus selanjutnya contoh inovasi dalam transformasi digital seperti halnya cara berbelanja, seperti ada e-commerce, penggunaan AI dan machine learning dan teleworking. Nah, e-commerce ini seperti itu berbelanja. Lalu penggunaan AI atau machine learning itu buat menganalisis data. Mungkin dari kalian punya data pelanggan dan lain-lain itu sebenarnya perlu. Seperti halnya kalian punya buka toko sederhana lah, mungkin toko potong rambut. Dari apa? Bisnis potong rambut apakah perlu diberikan seperti layanan kepuasan pelanggan, mungkin dikasih di sampingnya itu kasih apa? Sebuah QR code buat masukkan kotak saran. Apakah perlu? Perlu. Karena itu membuat kalian seandainya butuh pengembangan atau komen itu bisa memerlukan dengan data seperti itu. Biasanya kalau dari kotak saran kan biasanya ada beberapa pendapat dari pelanggan itu bisa membangun. Seperti harinya itu kemarin itu ada beberapa toko bakso itu mereka memberikan sebuah promo kepada pelanggan, mungkin gratis satu bakso kepada pelanggan yang komentarnya itu membangun. Karena yang bisa membangun usaha itu dari komentar dari pelanggan, bukan dari pihak sendiri. Biasanya kalau dari orang Kudus sendiri, Pak Iris merasa itu kalau yang namanya komentar itu dianggap tidak sopan karena menilai secara langsung. Supaya mereka bisa mendapat penilaian itu ya, masukkan ke kotak saran. Mungkin dari kalian daripada apa ujaran negatifnya itu apa tersebar di medsos, lebih baik dimasukkan ke kotak saran pribadi. Mungkin dari kalian pernah apa mengisi bensin di Pertamina, terus di apa mungkin enggak dulu Pak Heri kerja di SPBU Modern. Pak Heri dulu 1 tahun bekerja di SPBU Modern Cangkring. 1 tahun itu mereka apa dulu juga pernah mengalami beberapa komplainan dari pelanggan itu, terutama seperti takaran kurang. Padahal kan takaran itu kan udah tiap hari dicek terus di pompanya pun sendiri udah dikasih ditempel dengan apa dari badan meteorologi ya, bukan metro geofisika ya, yang itu bagian cuaca, tapi meteorologi itu yang bagian penimbang. Mungkin dari kalian
yang punya usaha seperti jual beras, jual literan, mungkin perlu juga dikasih label Tera komplit. Dari kalian kan pernah ketakutan beli barang tapi pernah ditipu orang timbangannya kurang. Lah di SPBU pun sendiri pun ada alatnya buat neraliter itu kemarin itu sering kali kena komplain. Mungkin dari sini yang SPBU yang kena terdampak dari kecurangan liter itu seperti SPBU Salam. Tahu? Pernah di SPBU Salam? Rame tidak? Rame apa? Sama SPBU modern rame mana sama SPBU Salam? Tahu Salam dekat hotel perumahan Salam, Dersalam. Mungkin yang orang arah ke Pati mungkin tahu. Itu sepi banget. Itu dulu terkenal sama dengan jualnya itu kurang. Sering kecurangan. Jadi orang mau mampir ke situ pun udah mendapat image negatif. Jangan di situ. Lah itu juga diterapkan di SPBU modern. SPBU modern pun di labelnya pun sudah ditulis itu dengan 3S, sapa, salam, senyum. Dan untuk pelayannya seperti operator di pagi sama siang mereka menerapkan operator cewek. Kalau yang malam cowok. Soalnya apa? Kalau cewek itu buat meningkatkan omset. Soalnya ya supaya para mas-masnya ini sering beli di SPBU modern. Lah kalian mau kuliah kuliah di lapangan sekali? Pengen mungkin udah masih tidak ya itu kemarin itu programnya mungkin kalau masih ada program subsidi tepat mungkin kalian tak arahkan ke kuliah di lapangan. Kalian bisa melihat dengan adanya aplikasi subsidi tepat itu tepat sasaran atau tidak? Mungkin di sini ada yang udah punya mobil, orang tuanya, mobil, punya Pajero, panas Jawa Jero. Kalau kalian punya Pajero mungkin dicoba aja beli solar, boleh tidak tanpa aplikasi. Dan kalian punya mobil pun beli Pertalite tanpa aplikasi udah masih boleh tidak? Katanya masih tergantung beberapa pom bensin, tapi tergantung itu tipe mobilnya. Lah ini kalau teleworking itu adopsi kerja jarak jauh. Seperti sekarang ini ada transformasi digitalnya itu WFH, work from home. Zoom itu terkenal karena dampak dari COVID. Ya. Jadi yang namanya COVID itu kemarin itu bisa disebut musibah atau berkah. Musibah. Tapi yang punya aplikasi Zoom, musibah atau berkah? Kan dulu zaman COVID kelas berapa? 8, masih SMP. Pakai Zoom. Sekali Zoom
menghabiskan kuota berapa? Atau udah pasang internet rumah? 2 giga. 2 giga. Belum zamannya apa internet rumah apa pada langganan internet rumah ya. Lah itu apa juga dampak dari transformasi digital abad ke-21. Dimulai dari adanya Covid. Mungkin yang bikin Covid itu mungkin yang punya Zoom mungkin ya, supaya bisnisnya meroket. Nah, ini tantangannya seperti kendala teknologi, resistensi perubahan, keamanan data. Selanjutnya, kesimpulan, inovasi dan transformasi digital itu adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. Banyak perusahaan itu melakukan inovasi tapi tidak ada yang melakukan transformasi. Dulu seperti Nokia pun sendiri pun juga sudah berambisi punya inovasi sendiri. Kalau nggak percaya, lihat aja sendiri apa model dari handphone Nokia itu, handphonenya itu unik-unik. Lah dari model yang unik-unik sendiri itu bisa dikatakan apakah itu bukan inovasi? Inovasi. Tapi kok masih tidak bisa melaju, malah bangkrut. Kenapa? Karena mereka tidak bertransformasi sesuai pasar. Mungkin yang produk sepatu, mungkin yang kemarin yang lagi gulung tikar itu katanya itu sepatu Bata. Betul? Bata? Pernah ada yang punya sepatu Bata? Katanya yang paling terkenal itu Bata itu paling kuat sepatunya. Katanya kekuatannya kayak batu bata. Tapi kekurangannya itu kurang inovasi. Kurang ke zaman sekarang. Kurang mengalis pasar. Lah jadinya seperti itu. Dalam rekomendasi investasi dalam pelatihan itu juga perlu. Selanjutnya kolaborasi dan startup. Lah ini seperti investasi dalam pelatihan itu mungkin seperti kalian cuma kalau sebatas kuliah saja tidak ditambah dengan skill pelatihan itu anggapnya Pak Heri itu kurang. Kalau kalian nggak percaya, bisa buka situs websitenya jobstreet.com. Mungkin kalian searching lowongan pekerjaan digital marketing. Dari kualifikasi pekerjaannya itu, dari skill yang dipunyai sama yang dibutuhkan itu kalian ada tidak? Kalau tidak ada berarti kalian kurang keterampilan, kurang pelatihan, ya. Jadinya makanya dari itu tadi Pak Heri tanya bukan promosi yang tanya itu, masnya punya laptop di rumah? Kalau laptopnya dibuat latihan, ya. Harus ya. Soalnya pesaing kalian itu bukan cuma di sini, di luar itu banyak. Terutama yang paling pengaruh itu SMK. SMK sekarang sudah melakukan inovasi ke program SMK pusat keunggulan. Pusat keunggulan itu apa? Mereka lulus udah D1. Ada yang tahu sekolah SMK itu sekolahnya 4 tahun?
Nah itu udah sampai D1. Coba bayangkan kalian yang sudah kuliah melamar kerja kalah sama lulusan SMK. Bagaimana? Pusat keunggulan. Nah, jadinya harus diasah skillnya. Selanjutnya ini kolaborasi dengan startup. Nah ini kekurangannya Nokia itu dulu itu mereka kurang kolaborasi. Mereka ingin berdiri sendiri, tidak mau bekerja sama. Selanjutnya menerapkan strategi berkelanjutan, mengintegrasikan inovasi dan transformasi digital dalam strategi jangka panjang perusahaan. Nah ini mungkin dari kalian ada yang sudah punya aplikasi subsidi tepat? Belum? Soalnya belum punya mobil sendiri. Mungkin nanti kalau kalian punya mobil sendiri ini. Tapi kalau kalian isi bensinnya itu Pertamax turbo nggak perlu, tapi perlu menginstal aplikasi My Pertamina. Kenapa? Karena mendapatkan poin. Kalau di SPBU modern itu ada program itu kalau pembelian 200.000 itu pelanggan dapat air mineral 1 liter. 1 liter apa? 600 mili ya. Itu dapat mineral. Terus kalau di SPBU yang kolam renang itu yang Kali Putu tahu? Itu programnya itu kalau beli 200.000 dapat tiket renang. Dapat tiket renang. Kalian mau beli 200.000 sekali? Itu biasanya dimanfaatkan buat yang punya Pertamini. Kalau Pertasop itu legal, tapi kalau Pertamini ilegal. Pembeliannya kan sering pakai tangki modifikasi. Pernah beli Pertalite pakai motor Tiger, tangkinya besar. Lah itu ngendon Pertalite buat dijual lagi. Itu biasanya kalau yang masih berjualan di Kudus itu toko 24 jam, toko Madura. Kalian ada penasaran dengan toko Madura mungkin? Toko Madura bisa buka 24 jam. Kemarin itu ada tapi kalau orang Madura itu kelemahannya itu gampang tersinggung. Jadi hati-hati kalau sama orang Madura, jangan bercanda. Itu biasanya mereka dianggap serius. Kemarin itu ada bercandaan karena dia menjaga warung 24 jam, sering ngantuk dikomenin, yang ngomen kemarin dibunuh. Gara-gara sering jaga warung ngantukan. Ya kan ya, warung Madura kan soalnya 24 jam. Sama Indomaret aja kalah. Di tempat kalian ada toko Madura? Enggak ada? Tapi udah tahu kan ada toko kelontong Madura? Tapi kalau sate udah tahu. Kalau di Kudus itu yang jual sate sukses udah ada di itu daerah Gripik, itu rumahnya tingkat sate, jual sate Madura. Lah ini aplikasi subsidi tepat itu katanya itu bisa penggunaan LPG 3 kg. Tapi kebanyakan yang beli 3 kg itu para pengusaha mampu. Gimana? Untuk masnya sendiri mungkin agak tersinggung lihat
pengusaha besar tapi pakainya LPG 3 kilo, ada agak meri atau gimana komennya? Udah disuruh ibu beli gas? Sering? Kesulitan? Kalau kalian beli kedatanya itu UMKM bisa dapat 2. Kalau perorangan satu KTP itu 1. Tapi kalau tanpa KTP itu bisa, tapi harganya agak naik 28. Nah, seperti kalau kalian pengen langganan itu seperti langganan di SPBU juga bisa. SPBU kan di pojoknya itu kan ada pangkalan LPG. Itu tiap hari dulu Pak Heri sering mengelola itu, menghitung keuntungan itu. Keuntungannya banyak. Itu tiap sekali datang itu pasti hari itu juga langsung habis. Soalnya laku ketimbang sama LPG yang 12 kilo. Itu lama banget lakunya soalnya mahal. Oke, selanjutnya ini aplikasi Al-Fagib dari Alfamart. Mungkin ini juga termasuk transformasi dari Alfamart. Alfamart mereka main poin, main promo, terus main check out in store. Mungkin udah ada yang punya Al-Fagib? Ya, install aplikasinya apa aja? Yang paling favorit? Nanti ini ada tugas kalian melihat aplikasi favorit kalian itu kenapa kok lebih suka dengan aplikasi itu. Coba seandainya kalian disuruh kalian bikin usaha atau pengen kerja di perusahaan. Kalian disuruh bos untuk meningkatkan penjualan. Kalian disuruh pilih, terserah kalian pilih aplikasi apa aja yang bisa mendongkrak penjualan. Mungkin bisa Tokopedia, Shopee, TikTok dan lain-lain. Tapi bos pun juga perlu alasan kenapa kok pilih aplikasi itu. Ya. Kenapa kok kamu install aplikasi Al-Fagib? Itu tujuannya buat apa? Kalau kalian install aplikasi sembarangan kan nggak lama lagi di uninstall, betul? Kalau aplikasinya itu bermanfaat pasti kalian pertahankan. Kalau mas-masnya Mobile Legend nanti buat e-sport. Di Udinus ada ekstra e-sport. Kalian setuju mau dibuka UKM e-sport? Gimana? Setuju? Rame? Mungkin dari adik-adik kalian mungkin ada yang mania e-sport, mungkin nanti bisa Pak Heri ajukan, Pak adain ekstra e-sport, nanti kita kompetisi. Atau enggak itu seperti Mbak pengen suka penasaran dengan belajar Shopee. Nanti kita datangkan dari pihak Shopee-nya ke sini, kita melakukan seminar, selanjutnya kita pengelolaan, terus nanti penerapan di lapangan. Itu juga boleh. Nanti kita pantau di lapangan, mungkin di kunjungan ke rumah, ternyata Shopee-nya berjalan di rumah. Lah, ini kurang 15 menit lagi. Lah, ini kalau kalian menggunakan aplikasi seperti tadi disuruh bos untuk meningkatkan penjualan, aplikasinya itu yang penting dari aplikasinya itu bisa mendapatkan
segmentasi dari pasar. Segmentasi dari pasar, istilahnya kalian bisa dapat data-data seperti ini. Mungkin kalian pernah punya aplikasi Grab kan? Pernah buka mungkin salah satu mungkin buka rating yang paling tinggi di GrabFood itu di Kudus itu apa? Apakah masih dipegang gacoan? Gacoan atau yang lain? Ini Pak Heri belum bisa buka pakai HP. Mungkin nanti tak kasih contoh aplikasi lain mungkin. Lah, itu biasanya kalian klik salah satu tokonya, lanjutnya kalian lihat rating. Apakah kalian pernah lihat ulasan isinya? Pembelian apa aja, produk apa aja yang dibeli, tahu orangnya, namanya, ini cewek atau cowok, terus ini umurnya berapa, terus produknya yang paling disukai apa, selanjutnya lokasi pembelinya itu orang mana, mungkin dari tokomu yang paling banyak membeli itu orang dari jauh. Ada loh yang dari kota Kudus ini, seperti kemarin itu, kalau di Kudus paling terkenal itu Rambu Chicken. Pernah makan ke Rambu Chicken? Rambu Chicken itu yang order itu tidak sekitar di dekat situ, tapi ada yang sampai ke Kandang Mas. Di Polo agak naik ke atas. Tahu? Lah itu data seperti itu juga perlu. Ternyata yang makananku ini ternyata yang terfavorit sampai ke ujung-ujung dari Kudus. Jadi kalau yang seperti itu kalian kasih tanda itu paling laku sendiri, selanjutnya dikasih diskon apa dan lain-lain. Nah seperti ini pasti kalian kalau mengelola aplikasi kalian pasti dapat data seperti ini, seperti nama pelanggan, usia, jenis kelamin, dan lokasi. Ini juga bisa kalian dapatkan kalau kalian punya Shopee belanja pun juga, betul? Shopee belanja kan pasti ada data ini, lokasi pengiriman. Ternyata yang paling banyak pembeli itu orang Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, atau Yogyakarta. Selanjutnya yang paling usia, yang paling banyak beli itu usia berapa. Nanti kalian segmenkan produknya itu berdasarkan umur. Di Instagram juga ada data seperti ini, mendapatkan data seperti ini ada. Lah ini seperti ini kampanye untuk pelanggan di rentang usia 25 sampai 30 tahun di Jakarta. Ini kayak kampanye kalau sekarang ini bupati. Betul? Pasangan nomor urut 1 itu menerapkan pasangannya itu cewek muda. Sampai di baliho di alun-alun itu dinama cewek cantik, mbak. Seperti strategi pasarnya SPBU modern. Mungkin masnya penasaran ini sama cewek-cewek SPBU modern. Ngeri. Soalnya kalau mereka pun cewek-cewek mbak-mbak pun itu sering kali dapat tips sama sopir truk soalnya. Tiap hari itu dapat komisi berapa, terus dapat jajan berapa. Lah itu keunggulannya seperti itu. Mungkin ada yang penasaran sama penjual seperti SPG, Sales Promotion Girl. Kan
dalam mereka merekrut seperti itu, pertama itu minimal harus good looking dulu. Betul? Nah, ini. Selanjutnya ini data pembelian. Kalian pasti nanti cari yang ada data frekuensi pembelian. Frekuensi pembelian ini seperti ini. Sarah W itu melakukan pembelian di Shopee belanjaku itu sekitar 12 kali dalam 6 bulan. Itu sudah kalian masukkan ke pelanggan setia atau belum? Terus seperti aplikasi Janji Jiwa, mungkin pernah menginstal aplikasi Janji Jiwa, itu mereka melakukan transformasi pemesanan kopi by digital. Itu kemarin di Janji Jiwa dekat UMK itu pembayarannya pun mereka lebih suka cashless, malah ditulisin di depannya itu tidak menerima uang cash, pakainya apa, cashless. Itu juga transformasi. Mungkin di sini mbaknya suka ke kafe, mainnya kemana? Ke Starbucks. Masnya suka main ke kafe? ST 3000? 2,5. Tapi kenyataannya di lapangan banyak es teh pun itu mereka ada yang mengonlinekan, ada yang tidak mengonlinekan. Mungkin dari kalian mempromosikan jasa, Pak, Mbak, tak jasakan nanti, tak onlinekan nanti bayar berapa. Itu biasanya kalau di pasar itu memasukkan ke Shopee Food sama Grab Food itu tarifnya itu 100.000 sekali online kalau kalian mau. Nah, ini seperti ini, data seperti ini itu juga perlu pelanggan setia 12 kali. Selanjutnya ini kalau Shopee kan ada bagian pilihan kategori kan. Kategori produk itu kategori produk pakaian, elektronik atau apa. Selanjutnya itu dari kategori produk itu yang paling tinggi yang apa? Mungkin dari Shopee itu kalau kalian paling tinggi itu pakaian, ya mungkin promosinya di pakaian. Mungkin ada yang sambil menjual produk yang lain, mungkin aksesoris seperti kancing, resleting dan lain-lain. Siapa tahu kan dijual bajunya rusak, dijual aja kancingnya. Seperti kalau di GrabFood kan ada yang jual paketan seperti ayam geprek, tapi ada yang gepreknya digabung, ada yang gepreknya dipisah sama nasinya. Kalau nasinya dipisah itu harga nasinya pun sendiri nanti kena charge sendiri, lebih baik ke digabung. Nah, ini kesimpulannya, cara melakukan segmentasi data itu menyasar pelanggan pada usia berapa aja. Mungkin kalian punya Instagramnya itu rame, followernya banyak. Terus kalian posting, kalian stop dulu. Ternyata saya mau lihat dari Instagram itu, yang melihat itu umur berapa saja. Mungkin kalau ada yang anak-anak, apakah kalian akan memposting konten dewasa? Tidak. Lah kalau isinya itu orang tua, bakal isi konten dengan konten anak-anak? Tidak. Harus sesuai saran. Selanjutnya ini memberikan insentif untuk pelanggan dengan frekuensi pembelian. Insentif, dan itu kayak tadi dapat data itu ada pelanggan setia. Nah, seperti halnya Pak Heri sendiri ini, orang tuanya Pak Heri ini
itu penjual catering. Catering itu menu favoritnya itu egg roll. Roti dari apa? Egg roll. Nah, kalau egg roll itu Nissin. Egg roll itu langganan di apa? Roti Mutiara. Roti Mutiara belakangnya SMP 2. Itu. Saya itu sering langganan itu tiap kali beli itu roti tawar itu 4, 5, 10. Lah, gara-gara kita langganan setia, kita dapat potongan 10%. Jadinya tiap hari kan beli terus. Lah itu strategi buat mempertahankan loyalitas pelanggan. Mungkin dari kalian nanti punya toko sendiri. Selanjutnya mengoptimalkan penawaran berdasarkan tingkat penggunaan layanan atau produk yang sering mereka beli. Nah, ini selanjutnya apakah Anda ingin mendalami cara menganalisis lebih lanjut dari data ini? Oke. Mungkin ini di sini nanti minggu depan tak ajarin itu ya, main analisis data Twitter. Mungkin di sini ada yang punya Twitter? Sekarang namanya apa? X. Kenapa kok dinamain X? Nah, itu masnya tahu. Sering lihat pasti. Nah, tapi jeleknya itu namanya diganti. Tapi enaknya kalau Twitter itu kita bisa melihat dari lingkungan sekarang ini yang paling rame itu tentang apa, konten apa. Kita cari informasi di Twitter. Kita di minggu depan tak coba analitik dari cuitan Twitter. Yang punya Twitter siapa? Angkat tangan. Masnya? Mainnya kalau medsosnya apa? Instagram. Nah, kalau Instagram kan kalau enak Twitter kan itu berbasis cuitan. Dari cuitan itu nanti kita bisa menganalisis banyaknya orang itu membicarakan tentang apa. Ya. Nanti ada komen ke ranah negatif atau ranah positif. Itu ya, nanti trending topik minggu depan. Lah, ini tugasnya hari ini nanti tinggal ini mengisi form. Nanti ini mengulas kemarin itu transformasi digital kalian Mbaknya mengulas tentang aplikasi apa Mbak ya? Baru masuk ini? Keep. Oh tadi nggak angkat tangan. Angkat tangan. Ya wes Mbaknya. Aplikasinya apa? Netflix. Ya, Netflix itu ada nanti komentar kenapa kok saya pakai Netflix atau enggak cari yang baru. Ini ada nih. Yang pertama itu pilih aplikasi Anda kenal dan sudah melakukan transformasi digital. Itu kemarin udah, cuma kalian kok kemarin kan cuma mengulas, sekarang mengasih keunggulan dari produk itu. Itu kenapa kok pilih produk itu? Seandainya nanti kalian mau berdagang, mungkin mau berinovasi, apakah cocok pakai aplikasi itu? Atau enggak, kenapa kok kamu pakai itu? Ada rekomendasi, mungkin bisa Netflix itu kan film. Kalian nanti mungkin kalian mau bikin film diupload di situ. Nanti di situ ada rekomendasi ulasan komenan dari orang.
orangnya itu bisa komen terus ngasih nilai negatif, terus dari Netflix itu bisa disaring, itu bisa itu berdasarkan konten dewasa, anak-anak dan lain-lain. Terus itu bisa difilter berdasarkan keinginan dari masyarakat. Mungkin masyarakat di sekarang ini suka banget komedi, Netflix nanti tersaring ke bagian komedi. Mungkin kayak aplikasi Spotify, pernah punya Spotify? Spotify juga boleh diulas. Nanti di situ saya bisa melakukan langganan. Selanjutnya saya bisa menfilter lagu-lagu yang saya favoritkan dan lain-lain. Kenapa kok pilih itu? Atau enggak seperti ini, e-commerce, Tokopedia, Shopee atau dan lain-lain yang kalian anggap nanti bagus. Seperti ini contohnya, nanti susunannya ini nama aplikasinya, fitur yang kamu sukai dari aplikasi itu. Mungkin Netflix yang paling kamu sukai fiturnya apa aja? Tahu? Kalau Netflix paling disukai apa fiturnya? Ya? Memang ada, kalau ada fasilitas bayar orang suka. Mungkin seperti halnya itu. Apa ya, aplikasi yang berbayar? Mungkin yang penyimpanan cloud computing. Ada yang Drive. Seandainya kalian mau menyimpan sekitar 1 giga ke atas itu berbayar. Lah, K12 itu, ini udah paham? Iya. Ndaknya mau Jumatan di mana? Atakwa. Ya ini ya. Ini nanti diklik di ini. Nanti ini Pak Rizal, linknya di sini. Nanti isinya ini tentang fitur keunggulan dari kenapa kok kalian mengulas Netflix itu. Mungkin Mbak masih apa aplikasi dibanggakan di aplikasi itu apa? Boleh. Oke. Kalau ada pertanyaan? Mungkin ini sing tadi Mbak mau nanti atau besok sing penjelasan atau besok? Mana? Itu semua. Yang KIP kan Pak? KIP kan belum, masih belum jelas karena